Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Warga surga, mari bersama-sama kita akan mendengarkan sabda firman surgawi yang terambil dari Filipi pasal yang ketiga. Kita lihat lebih dahulu ayat yang ke-20 dari Filipi pasal 3, ayat yang ke-20. Amin. Selamat mendengarkan sabda firman Bapa Surgawi. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Kita warga surga, kerajaan surga yang kita tuju, dan kita adalah warga kerajaan surga. Filipi pasal 3 ayat 20. Kewargaan kita adalah di dalam surga. Yes! Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Warga surga memiliki teladan yang baik. Teladan yang baik dalam hidup, teladan yang baik di dalam pelayanan, teladan yang baik di dalam bekerja, teladan yang baik dalam bertutur kata, teladan yang baik di dalam masyarakat. Amin. Warga surga adalah pribadi yang mempunyai teladan yang baik. Katakan amin. Kenapa pasti demikian? Karena warga surga pasti meneladani Tuhan Yesus. Sekarang kita mundur, kita melihat mulai ayat 17 dari Filipi pasal yang ketiga. Di sini ada perikop dengan tulisan nasihat-nasihat kepada jemaat. Ayat 17, saya baca ya dari Filipi pasal 3. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Teladan yang sempurna bagi warga surga. Surganya Bapa, surganya Tuhan Yesus, bukan yang lain. Bagi warga surga, teladannya adalah Tuhan Yesus Kristus. Ayat 18, di sini ada sebuah nasihat, sebuah peringatan. Apakah itu? Ayat 18. Saudara-saudara, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, bahwasanya, perhatikan ini saudara-saudara, banyak orang yang hidup sebagai seteru Kristus, seteru salib Kristus. Seteru itu yang Pastor Andy dapatkan adalah bertolak belakang, bertentangan. Tidak demikian teladan warga surga. Warga surga itu menyinari dunia ini dengan kehidupan Kristus. Jangan menjadi seperti orang-orang yang memancarkan, yang bertentangan dari salib Kristus. Nah, secara eksplisit Bible pernah menyinggung dalam pasal yang sama dari Filipi pasal 3, bahwasanya sebagai warga surga, amin, kita jangan ikut-ikutan seperti orang lain yang tidak
memancarkan salib Kristus. Sebaliknya, kita tidak boleh hidup dengan cara yang jahat. Kalau ada salah, kita tidak boleh memberontak, kita harus minta ampun. Kita tidak boleh hidup, bekerja dengan cara-cara yang salah, apalagi jahat. Nah, Bible di dalam pasal yang sama dari Filipi pasal 3 bahkan menyatakan orang-orang yang hidup bertentangan dengan salib Kristus. Kita coba lihat sebentar Filipi pasal 3 ayat yang kedua. Filipi pasal 3 ayat yang kedua. Bapak Ibu sekalian, minta maaf ayat ini cukup keras ya. Pastor baca pelan-pelan. Filipi pasal 3 ayat yang kedua. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Serem. Bahkan di sana firman Tuhan mengingatkan kita, jangan hidup sebagai seteru salib Kristus. Kecuali mereka mungkin belum menjadi warga surga. Mereka hidup dengan cara yang salah. Bible mencatat mereka pekerja-pekerja yang jahat. Apa itu pekerja yang jahat? Menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan apa ya? Misalnya uang ya, berarti uang, mamon, atau jabatan kah? Atau popularitas kah? Atau apakah? Di sana Bible ingatkan, minta maaf ini. Jangan seperti, ngomongnya itu tidak enak. Ya sudah, Filipi pasal 3 yang kedua. Karena warga surga ini tidak biasa ngomong-ngomong yang seperti itu. Kalaupun kita mau bicara secara kuat, sampaikanlah dengan kasih firman Tuhan. Itulah teladan daripada Kristus. Bapak Ibu sekalian, selama masih dikatakan hari ini, mari kita hidup sebagai warga surga yang memancarkan salib Kristus. Nanti didoakan, direnungkan, ada waktu Sheila. Apa sih itu? Maksudnya memancarkan salib Kristus. Roh Kudus akan menolong setiap kita. Demikian pun Roh Kudus menolong saya. Saya jauh dari sempurna. Maka setiap detik saya butuh pimpinan Roh Kudus dalam hidupku. Dalam memberikan pesan, dalam bersikap, dalam menyampaikan renungan, di dalam melayani sesama. Baik di dalam saya ke pemerintahan, lingkungan, masyarakat. Mulai dari terdekat, tetangga, RT, lurah, camat, wali kota, dan petinggi-petinggi yang Tuhan percaya sebagai pemerintah di atas kita. Karena semua itu, saya sebagai warga surga, saya mengajak semua warga surga, amin, mau memancarkan salib Kristus. Jangan sebaliknya kita menunjukkan hidup yang justru bertentangan dengan salib Kristus. Baik dari tutur bahasa kita, kerangka berpikir kita. Ada orang-orang yang jahat yang mengframing, menggiring opini-opini. Atau barangkali ada orang-orang yang jahat yang suka membuat
kerus suatu didikan. Ayo, pernah nggak Bapak Ibu di dalam mengikut Tuhan Yesus lantas jengkel? Pernah ya? Pernah. Banyak-banyak berdoa. Karena dengan kita berdoa, kita menyerahkan hati kita ini terus dibimbing oleh Roh Kudus. Kalau kita menyelesaikan segala sesuatu dengan cara yang salah, yang pertama, kita menjadi pelanggar hukum. Yang kedua, kita juga tidak menyelesaikan sebuah masalah dengan cara yang benar. Yang ketiga, kita tidak memberi kesaksian. Tapi barangkali ada orang-orang yang memang dia harus bekerja dengan cara yang jahat. Kalau tidak demikian, dia tidak bisa hidup. Ini kan sangat-sangat menyedihkan. Kalau harus hidup dari cara-cara yang jahat. Bapak Ibu yang terkasih, mari tinggalkan cara-cara bekerja yang jahat. Warga surga, saya tahu kita semua nobody perfect in the world. Tetapi kita selalu memiliki kerendahan hati untuk belajar dan selalu mensinkronkan hati kita dengan salib Kristus. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, Engkau penolong yang setia. Tidak pernah Tuhan Yesus tinggalkan orang-orang yang berharap bersandar kepadamu, Tuhan. Onak dan duri pasti kami semua manusia lewati, tetapi Tuhan, Engkau berjanji, sekalipun melewati sungai, kami akan berjalan. Sekalipun melewati jurang, kami akan melangkah. Sekalipun melewati api, kami tetap akan berkemenangan. Kembali Tuhan ingatkan, orang-orang yang tidak hidup meneladani Yesus Kristus, mereka bisa terjerat dengan hal-hal yang jahat. Dan kalau sudah diperingati, mereka tetap arogan, keras hati. Ya, kita hadapi dalam hidup ini hal yang sama. Maka apa yang terjadi? Kita melihat Filipi pasal 3, kita maju sekarang ayat 19. Kalau kita kembali melihat ayat 18 tadi, seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu sambil menangis. Berarti nasihat-nasihat ini sudah sering disampaikan. Berulang-ulang. Mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Barangkali orang-orang merasa tidak penting, tidak mau dengar. Kita tidak perlu ikut marah, Bapak Ibu. Bagi mereka yang sudah senantiasa kita nasihatin, kita ingatkan, Bapak Ibu pasti mengalami hal yang sama. Dibully orang, disalah mengerti, diejek-ejek, bahkan ada yang berani melakukan penghinaan kepada margamu, kepada keluargamu, kepada apa yang kau kerjakan. Berdoa, Tuhan akan menuntun. Nah, bagi mereka yang tidak mau hidup
di dalam Tuhan Yesus. Bagi mereka yang tetap terus mau bekerja dengan cara-cara yang jahat. Ayat 19 mengingatkan kembali, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Mengapa demikian? Karena pekerja yang jahat. Kalau kita melihat ayat yang kedua dari Filipi pasal 3, pekerja yang jahat, disinilah Tuhan coba kasih keterangan sedikit. Ayat yang ke-19, kesudahan mereka. Apa saudara-saudara? Ini serem. Ialah kebinasaan. Kami hamba Tuhan yang diajarkan di dalam firman Tuhan dan dituntun di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kami, adalah memberitakan salib Kristus, memberitakan kasih Kristus. Diberkatilah setiap keluarga dan rumah tangga, diberkatilah setiap gereja-gereja Tuhan, diberkatilah semua orang-orang yang hidup melayani Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang disampaikan ini memberi nasihat serta saling mengingatkan. Jangan hidup dengan cara yang jahat. Kesudahan pekerjaan jahat adalah kebinasaan. Kebinasaan itu tidak sekarang tapi nanti. Ada orang yang hari ini tetap melakukan eksis pekerja-pekerja yang jahat. Dan kita melihat seolah-olah mereka tetap eksis. Kalaupun mereka sudah melanggar hukum yang diatur oleh undang-undang KUHP di negeri kita tercinta Indonesia, seperti masih baik-baik saja, itu bukan berarti mereka luput dari hukuman. Jadi kita sabar. Ikuti proses hukum, berdoa diam. Tetap kita pancarkan salib Kristus. Demikian pun pekerja-pekerja jahat dinasihati oleh barangkali pimpinannya, teman-temannya, tidak mau hidup seperti apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Seperti baik-baik saja, tetapi bukan berarti kalau tidak bertobat, bukan berarti mereka hari ini yang baik-baik saja lantas luput dari namanya kebinasaan. Kenapa Pastor mengulang-ulang ayat ini, menyampaikan ini, menekankan bagian ini Bapak Ibu? Karena memang ada orang-orang yang sering senang jahatin kita. Kita sekarang lanjut dulu ya. Filipi pasal 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ini nasihat buat kita semuanya. Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Beritakanlah Tuhan Yesus kepada dunia ini.
supaya banyak orang percaya, diselamatkan, menerima Tuhan Yesus sebagai kebenaran, jalan, dan hidup. Karena ternyata kalau kita melihat di sini, saudara-saudara, Filipi 3 ayat 19 bagian B, ada yang menjadikan perut sebagai Tuhan. Ada yang tidak tahu malu. Mereka anggap itu sebagai kemuliaan. Tapi ternyata itu adalah pikiran yang hanya tertuju pada duniawi. Seperti yang apa Pastor Andy sampaikan di awal, bahwa saya warga surga, Anda warga surga. Tujuan kita adalah kerajaan surga Bapa. Maka pikiran kita mari arahkan kepada hal-hal surgawi, bukan hal-hal duniawi. Renungkan hal ini Bapak Ibu sekalian. Jangan tertuju pada hal-hal duniawi semata-mata. Ini semuanya fana, tidak ada yang abadi. Langit bumi seisinya semua akan berakhir. Mari jadikan Tuhan Yesus sebagai teladan hidup kita, warga surga. Karena memang firman Tuhan mau begitu. Ayat 20 sampai 21 dari Filipi pasal 3. Bapak Ibu sudah terkasih. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Bapak Ibu terkasih, tubuh jasmani ini hanya sementara. Kalau kita harus mempercayai yang sementara, sebagai warga surga, kita harus lebih mempercayai pada hal-hal yang kekal, hal-hal surgawi. Kalau kita harus percaya pada sesuatu hal yang fana di dunia ini, maka sebagai warga surga kita harus lebih mempercayakan hidup kita kepada hal-hal surgawi. Dari sana kita bisa untuk seirama, mengerti firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Sebab mengerti firman Tuhan itu tidak serta-merta menjadikan orang tersebut dapat melakukan kehendak Tuhan. Warga surga, mari sama-sama yuk rame-rame kita keroyokan masuk surga. Kita berlomba-lomba melakukan kehendak Tuhan. Sudah sekian bulan, sekian tahun kita sudah belajar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Mari sekarang kita let's go melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan kita. Seluruh aspek yang kita lakukan hari-hari ini, biarlah semua ketika Tuhan melihat kita ada di posisi center dari pribadi yang melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya.
Angkat tangan saudara-saudara dan katakan haleluya. 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 Warga surga, yuk kita berdoa. Time for pray. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau adalah teladan yang sempurna, dan kami mengikuti teladan. Kami tidak mau hidup sebagai seteru salib Kristus. Kami hidup dari berkat-Mu, kami bekerja dengan cara yang benar sesuai tuntunan-Mu. Kami melayani dengan cara yang santun, cara yang baik, supaya apa yang kami makan menjadi berkat, bukan menjadi kebinasaan. Tuhan kami, warga surga, adalah Tuhan Yesus, dan bukan perut. Kami tidak boleh membenarkan segala macam cara hanya untuk perut. Kami tidak mau menjadi pekerja-pekerja yang jahat. Kami yakin saat ini pengurapan dari Tuhan Yesus memenuhi setiap kami, mampukan kami hidup sebagai warga surga yang menjadi kesaksian dan teladan untuk menyatakan salib Kristus. Diberkatilah setiap keluarga-keluarga yang menyaksikan pelayanan ini. Diberkatilah setiap pribadi-pribadi yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan ditolong oleh kuasa dan kasih, kebajikan, kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus menuntun kami untuk cakap melakukan firman Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan kami, Tuhan Yesus selama-lamanya. Hidup adalah Kristus. Dan suatu hari, saat kami sudah hidup bersama Kristus, hidup adalah Kristus. Dan waktu Bapa panggil kami menghadapnya, dan tubuh jasmani ini mati dan ditanam, itu adalah sebuah keuntungan. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Kami angkat tangan kami. Kami berserah. Kami percaya hidup kami bersama Tuhan Yesus menjadi berkat. Tubuh kami, firman Tuhan datang untuk menyembuhkan, memerdekakan. Hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Dan kami tahu firman Tuhan datang memberi kami sukacita, happy, kegembiraan. Saudara sedang happy hari ini. Saudara sedang gembira saat ini. Berdirilah, berjalanlah, aktivitaslah. Yang lemah tubuh, coba makan sedikit, minum secukupnya, diberkati air, diberkati makanan itu, dan pulihlah kembali kesehatanmu. In Jesus name. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik selama-lamanya. Tuhan Yesus baik buat saudara-saudara dan saya. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Oh Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami semua orang. Yuk sama-sama katakan,
Iya, Tuhan Yesus. Mana jempolnya? Baik banget. Iya, Tuhan Yesus baik. Pakai bingit. Iya, Tuhan Yesus itu baik. Dia baik bagi saya, kita, dan semua orang. Mana jempol-jempolnya lagi, katakan. Ya, Tuhan Yesus baik banget. Amin. Ya, Tuhan Yesus baik. Pakai bingit. Amin. Ya, Tuhan Yesus baik. Dia baik buat semua. Hore! Masuk hari yang baru dengan kebaikan Tuhan Yesus. Amin. Yes, Tuhan Yesus baik. Amin. Buat saya dan semua. Ya, Tuhan Yesus baik. Dia sudah selamatkan kita. Dia sudah ampuni kita. Dia sudah bebaskan kita. Dia sudah sembuhkan kita. Dia tuntun hidup kita menjadi berkat dan memberitakan tentang kasih-Nya, salib Kristus yang Dia sudah curahkan dari kayu salib untuk bukti nyata mengasihi semua orang. Selamat masuk hari yang baru. Sola Fide, Immanuel. Tuhan Yesus beserta kita, hari bahkan sampai selama-lamanya. Makasih. Wah, yang hari nonton banyak banget. Sekitar hampir, ya, mendekati 10.000. Pastor close ya. Selamat masuk hari yang baru. Bless you semuanya. Dadah.